Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang makna dari arti dari bid'ah yang selama ini menjadi kontroversial di mana-mana, khususnya umat Islam, dan itu menjadi bahasan yang menarik ketika kita mendengarkan sebuah ceramah dari salah satu ustadz yang membidah-bidahkan, padahal tidak bid'ah, tidak ngerti arti dari bid'ah sendiri. Oleh karena itu kita di sini video ini ingin meluruskan tentang arti bid'ah yang sebenarnya. Bid'ah apa saja yang harus bisa kita terima bersama-sama. Karenanya saya bersama Ustadz Mukhlas Syarkun, seorang ustadz yang sudah melalang buana, yang sudah berpengalaman melalang buana ke mancanegara. Kita akan mendengarkan apa sebenarnya bid'ah. Kita akan mengaji tentang bid'ah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ini soal bid'ah ini yang menarik Ustaz. Jadi bid'ah itu digembur-gemburkan banyak Ustaz di televisi maupun di medsos lainnya. Ini bid'ah itu apa bid'ah? Nah, padahal sebagai orang awam, saya seperti orang awam hanya mengikuti aja. Itu bid'ah, Ustadz ini ngomong bid'ah itu, ngomong bid'ah ini. Yang sebenarnya bid'ah itu yang perlu diketahui orang awam itu sebenarnya bagaimana? Itu bid'ah gimana Ustadz? Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang akhir-akhir ini aja lagi rame tentang soal narasi-narasi tentang bid'ah. Ya. Sebenarnya ini akibat karena ada pengaruh dari satu paham yang melihat seluruh dimensi itu dimensi teologis, sehingga hal-hal yang justru justru disunahkan itu dianggap bid'ah. Nah, memang ini ada mereka membid'ahkan banyak hal itu karena dia menganggap kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalah finnar, kan gitu ya. Jadi atas ada dhalalah finnar itu kemudian dia resistensi, begitu loh. Karena bid'ah itu merupakan kesesatan dan kesesatan itu masuk neraka, maka menimbulkan semacam resistensi atau tahzir, kehati-hatian, sehingga banyak hal yang saya sebutkan tadi, hal-hal yang sebenarnya sunnah ada dasarnya dianggap bid'ah. Sesungguhnya bid'ah itu sebenarnya skopnya itu kecil sekali. Itu ada di dalam dimensi ubudiyah, dan ubudiyah pun ada di dalam sholat, tidak terjadi di dalam zakat. Itu merujuk kepada sabda Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nah, apa yang dimaksud di dalam hadis ini? Sholatlah kamu seperti sholat saya. Bid'ah itu kan sering dimaknai pada makna umumnya adalah sesuatu yang mengada-ngada, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, iya kan? Nah, sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, yang tidak pernah ada pada zaman Nabi, itu distigma oleh kelompok tertentu, khususnya kelompok Wahabi atau sekarang menjadi reinkarnasi menjadi Salafi, itu adalah bid'ah. Padahal Nabi sudah memberi batasan. Yang dimaksud bid'ah itu adalah di dalam dimensi sholat, seperti hadis tadi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti saya sholat. Gak boleh kita sholat mengada-ngada. Seperti sholat subuh. Wah, subuh-subuh ini mestinya kita banyak rakaat. Ditambah 4 rakaat atau 5 rakaat. Ya gak boleh. Karena contoh yang diberikan Nabi apa?
hanya 2 rakaat. 2 rakaat. Bagaimana di luar sholat? Di luar sholat berlaku man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila. Siapa yang membuat kreasi yang positif, yang baik, maka ini sangat dianjurkan. Jadi Islam itu sebetulnya menganjurkan kreativitas. Ya, kenapa saya katakan batasan di dalam hanya sholat saja? Karena di lain ibadah yang lain tidak ada hadis yang setegas itu. Nggak ada zakatlah kamu seperti mana zakat saya. Maka sekarang orang zakat bisa pakai transfer, pakai duit. Kan dulu nggak ada sama Nabi. Apa dikatakan bid'ah? Tidak, karena tidak pernah ada hadis yang mengatakan zakatlah seperti zakat saya. Maka para ulama memberi makna saja. Zakat waktu itu Nabi pakai tamar, maka dimaknai zakat itu adalah makanan pokok pada tahapnya oleh Imam Syafi'i. Berkembang kemudian zakat itu bisa tidak hanya makanan pokok, segala yang menjadi penghasilan bisa menjadi zakat. Mekanismenya juga tidak harus pakai kurma. Ya, di Indonesia karena makanan pokoknya beras, ganti beras. Apakah beras itu bid'ah? Ya tidak. Kenapa tidak bid'ah? Karena Nabi tidak membatasi seketat bagaimana sholat. Jadi kita batasi bid'ah itu hanya ada di dalam dimensi sholat. Kenapa? Karena sholat itu jelas sholatlah seperti pada saya, seperti mana engkau melihat saya sholat. Itu artinya apa? Nabi melarang jangan membuat mengada-ngada dalam sholat. Tapi di luar itu boleh. Ya, di luar itu ada boleh ketentuannya. Maka tradisi-tradisi itu dibenarkan asal tradisi itu tidak mengandung unsur kemungkaran. Dan begitu. Apalagi, sasaran objek bid'ah itu seringkali justru itu sesuatu yang sunnah, gitu loh, Pak. Paham ya? Nah, inilah persoalannya karena pendefinisian dan ruang lingkup bid'ah ini yang mereka itu melebar di luar apa yang pernah ditahdid, dibatasi oleh Nabi hanya pada sektor sholat saja. Karena sholat itu caranya harus seperti Nabi, ketentuannya juga sudah ditentukan dalam Al-Quran. Mauquta, waktunya itu sudah ditentukan. Zuhur jam sekian, asar, tidak boleh dikarang-karang, gitu loh, Pak. Makanya tidak ada ulama satupun yang berbeda dengan sholat. Mungkin ada di syarat rukun itu pun hanya ikhtilaf saja. Tetapi pada prinsip sholat hampir semua sama. Seperti Fatihah semua sama, hanya bedanya satu bismillah dijaharkan, satu tidak. Begitu aja, sekitar gitu aja. Tapi sholat itu wajib, rukun sholat itu ada 5 waktu, rakaatnya zuhur 4, sekian itu sudah semua hampir semua sama. Karena ketika itu diadakan kreasi, maka itu masuk kategori bid'ah. Itu. Jadi kalau kita memahami bid'ah dari skup yang sudah jelas ya, hadis ditentukan oleh Nabi, maka tidak terjadi rame-rame sekarang. Karena Islam itu mendorong kreativitas. Karena dunia itu berubah, perjalanan manusia itu dari zaman ke zaman berubah. Ya contoh zakat tadi, dulu zakat kurma, sekarang zakat beras. Berkembang lagi menjadi zakat transfer, kan gitu. Iya. Begitulah. Nah, jadi yang harus diluruskan, yang harus dibenarkan soal bid'ah itu apa? Ya cara memahami bid'ah itu. Cara memahami. Jadi jangan semua yang tidak ada pada zaman Nabi itu kemudian distigma bid'ah. Begitu loh, Pak. Kan banyak sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Tetapi substansinya, pesannya ada di zaman Nabi. Sebagaimana hadis Nabi, begitu loh. Sebagaimana katakan ya, tradisi-tradisi yang berkembang sekarang ini. Kan kalau kita bedah, tradisi itu kan ada dasarnya semua. Hanya formulanya saja ada tidak persis pada zaman Nabi. Bagaimana itu? Boleh. Karena apa? Karena di luar sholat, gitu loh, Pak. Nah, kalau di luar sholat ini bebas sudah, asal ada dalilnya. Contoh. Contoh orang zikir bersama jahar, itu kan.
kan sering dipersoalkan oleh mereka. Ini bid'ah, zaman Nabi nggak pernah kan gitu. Ya, jadi itu sudah di luar sholat, ya kan? Kan sudah di luar sholat itu. Sudah di luar sholat, mau apa saja kan boleh. Apalagi zikir. Kenapa itu dilakukan oleh para ulama? Karena setelah sholat itu, doa itu sangat dimungkinkan untuk diterima. Kenapa berjamaah? Karena berjamaah zikir dan doa itu juga sangat kemungkinan lebih diterima daripada doa sendiri. Setelah itu salam-salaman. Salaman itu pun juga ada dalilnya. Siapa yang bersalaman maka gugur dosa dari kedua belah pihak. Jadi berbagai hadis-hadis itu dikreasi di dalam satu tradisi, ya, kebiasaan. Yang ini masuk dalam mansana sunnatan hasanatan. Siapa yang buat kreasi yang positif? Ini kan positif. Iya. Mengajak orang berzikir kan positif. Mengajak orang doa bersama positif. Kok dibid'ahkan? Ini kan yang dungu yang mana? Kemudian fenomena banyaknya orang mengatakan bid'ah. Ya itu tadi, itu kan tadi karena mereka memperluas makna bid'ah itu sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Padahal Nabi sudah membatasi. Yang tidak buruk, yang harus seperti saya itu sholat. Yang harus seperti saya itu sholat. Gitu loh, Pak. Maka ketika ada sholat ditambah-tambahin, ya nggak boleh, itu bid'ah namanya. Nah, di luar sholat masuk dalam hadis tadi, siapa yang melakukan kreasi yang positif, maka disitulah dia mendapat amal soleh, merupakan amal yang soleh. Nah, oleh karena itu, bagi yang sering mengatakan bid'ah, banyak hal ini perlu berpikir ulang, ya. Perlu mereview kembali tentang makna hadis tadi. Memang mereka semacam ada ada kehati-hatian ketika ada bahwa bid'ah itu dolala dan dolala itu sesat. Itu sehingga mereka menjadi semacam pasang border gitu ya. Padahal Nabi sudah memberi rambu-rambu gitu. Memberi rambu-rambu. Saya kira itu yang perlu dipahami orang sekarang biar kita tidak gampang membid'ahkan, karena ini bisa menimbulkan potensi orang nggak masuk akal, orang wiridan di masjid baik-baik, kemudian dituduh bid'ah dan bid'ah itu sesat itu masuk neraka. Ya, itu kan? yang Problemnya. Nah, masuk neraka itu ketika menambah-nambahi sholat itu, zuhur ditambah 5, atau zuhur kok panas dikurangi 2. Subuh ini kok kurang, kita biar olahraga ditambahin 4. Nah, itu yang bid'ah. Karena kenapa dikatakan bid'ah? Karena Nabi sudah mengatakan sholatlah seperti sholat saya. Itu muni. Nah, di luar itu bagaimana cara berpakaian? Ya terserah sesuai dengan budaya, ya kan? Di sini ada batik, ya di sana di Iran sana hitam-hitam saja. Bagaimana boleh aja terserah, asal ada ketentuan, diikuti ketentuan syaraknya, yaitu nutup aurat. Yang kedua, apa yang perlu diikuti ketentuannya? Akhlak, etika. Etika apa? Etika berpakaian jangan berlebih-lebihan, jangan kemudian pemborosan, jangan kemudian lambang kesombongan, kan begitu kan? Nah, bagaimana caranya? Boleh saja bentuk pakaian. Yang sering bid'ahkan itu juga pakaiannya nggak seperti Nabi. Kenapa nggak seperti Nabi? Pakaian itu kan ibadah juga. Kenapa mereka nggak nyontoh seperti Nabi persis itu? Dia pakai mengikuti wisdom adat setempat kan? Nah, local wisdom. Mestinya itu juga bid'ah kalau memang bid'ah dimaknai luas di luar sholat. Gitu loh, makanya biar selamat. Kalau dia membuat definisi bid'ah seluas itu, maka dia sendiri juga bid'ah. Iya. Begitu, Mas. Bid'ah itu kan ada dua ya, ada bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Ya, itu kan bermula dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika tentang sholat tarawih. Tentang sholat tarawih, Nabi itu waktu itu memang tidak ada istilah tarawih di hadis itu. Yang ada itu qiyamul lail, sholat malam. Nah, pada bulan Ramadan Nabi Muhammad itu memberi perlakuan khusus. Artinya khusus itu ada tambahan sholat lagi, gitu loh. Kadang di masjid, kadang datang, kadang tidak.
kadang di masjid, kadang di rumah, diteruskan di rumah dan sebagainya. Nah, rokaatnya pun di hadis-hadis itu tidak dijelaskan secara ketat. Baru kemudian Umar bin Khattab setelah Rasulullah wafat, orang-orang ini kan mengikuti ittiba Nabi. Ketika Ramadan Nabi kok menambah sholat dan gitu. Maka para sahabat banyak melakukan sholat. Nah, oleh Umar ini berserakan, ada kelompok sana sholat, ada sana berserakan lah orang sholat malam. Kemudian dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Dikumpulkan, terus diformulakan menjadi 2 rakaat. Suratnya diperpendek, rakaatnya ditambah menjadi 20. Setelah itu Umar mengatakan nikmatul bid'ah, ini adalah nikmatnya bid'ah. Jadi kemudian itulah muncul teori bid'ah hasanah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi konstruksi sholat seperti itu, tetapi ini baik. Gitu loh. Makanya pedomannya Imam Mazhab itu semua ada pada terawih itu pada Khalifah Umar 20 itu. Nah kemudian belakangan ini yang parah, ini muncul anggapan bahwa sholat 20 rakaat itu tidak ikuti Nabi, bid'ah katanya. ini yang bermasalah ini. Masuk apalagi masuk bid'ah dolalah. Waduh sudah 20 rakaat, capek di dolalah lagi. Dan dia mengaku sholat 8 itu mengikuti Nabi. Dari mana? Bid'ah hasanah. Bukan, sunnah Nabi mengikuti. Dari mana? Dari mana dia bisa mengikuti? Dulu Nabi juga nggak jamaah. Apa dasarnya gitu? Nah iya, dia nggak Nabi juga nggak jamaah waktu itu tarawihnya. Jadi belum ada istilah sholat tarawih. Jadi makanya saya katakan kalau dia membedakan sendiri maka kembali kepada dirinya sendiri. Jadi ketika dihurai hujan itu tidak begitu kuat, ya. Jadi tarawih itu ittiba kepada Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian dideklarasi ini adalah bid'ah yang baik, nikmatnya bid'ah. Itu kemudian diterjemahkan bid'ah hasanah. Artinya tidak ada pada zaman Nabi tapi baik. Tadi dari dalil hadis tadi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man. Justru didorong biar umat Islam itu kreasi dan bisa menyesuaikan zaman. Asal prinsip-prinsip kehalalan, halal dan haram, mungkar, ketaatan, maksiat, akhlak itu ada di dalam konstruksi tradisi. Tradisi itu tidak ada unsur haramnya. Tradisi itu tidak ada unsur mungkarnya. Tidak ada unsur maksiatnya. Tradisi itu menjaga akhlak. Maka itu adalah tradisi yang harus bukan bid'ah meskipun tidak ada pada zaman Nabi. Gitu loh Mas. Berarti kalau bid'ah melakukan sesuatu yang hasanah, yang baik, yang kreatif, yang solid itu tidak masalah. Kan? Tidak masalah. Selama kreatifnya tidak menyangkut sholat. Karena Nabi sudah membatasi. Patokannya situ. Karena Nabi sudah membatasi tadi. Shollu kama ra'aitumuni, sholatlah seperti saya sholat. Jadi nggak boleh ngarang-ngarang. Tetapi di luar itu kan tidak. Iya. Ya kan, coba kalau Nabi kemudian hajilah seperti haji saya, haji naik unta, gimana kalau dari sini? Untung Nabi tidak mengatakan itu, iya kan? Untanya dari mana? Nabi. Kan harus persis kan gitu. Iya. Kalau ulama syarat rukunnya dikonstruksi yang sangat yang mungkin gitu, yang sangat mungkin. Disitulah hikmah. Jadi semua harus didalami. Kenapa Nabi kok ketat terhadap sholat? Dan inilah bid'ah itu di situ. Karena ini kalau ditambah-tambah di situ unsur bid'ah. Jadi perlu dipahami itulah saya kira sekilas tentang tema pengertian dan seluk-beluk tentang bid'ah. Saya kira itu dulu. Kalau ada tambahan lagi pertanyaan. Kalau pandangan Ahlussunnah sendiri, pandangan NU sendiri soal bid'ah itu gimana? Ya kan tadi itu ngikuti Umar itu ada bid'ah hasanah, ya ada bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah yang menyangkut tentang sholat itu. Bid'ah hasanah sesuatu yang memang kita akui belum pernah ada zaman Nabi tapi hasanah. Man sanna sunnatan hasanatan
ada dalilnya. Yeah. Siapa yang membuat kreasi sunnah hasanatan yang baik, maka nah yang baik kan tentu tidak ada mungkarnya. Yang baik kan tidak mengandung halal haram kan gitu. Jadi begitulah. Solusinya gimana ini kalau orang awam tiba-tiba tidak tahu, belum pernah mengaji terus ada bid'ah itu gimana? Ya solusinya kan memang saya kira hadis Nabi satu itu sudah cukup, bahwa yang dimaksud bid'ah itu adalah sudah dijelaskan oleh Nabi, yang harus, kalau memang dia kan memaknai sesuatu yang harus ada contoh pada Nabi, iya kan? Sedangkan Nabi yang harus seperti saya itu sholatlah seperti saya sholat, iya kan? Itu artinya apa? Masalah bid'ah ini hanya ada di dalam segmen sholat saja, ibadah sholat saja. Di luar itu berlaku hadis tadi. Kan ada dua hadis ini. Setiap bid'ah adalah lola masuk neraka. Tapi ada hadis man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang membuat kreasi positif. Ini hadis tidak boleh membuat kreasi. Di sini hadis mendorong kreasi. Jalan tengahnya gimana? Jalan tengahnya hadis itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Oh, yang tidak boleh dibuat kreasi itu adalah di dalam masalah sholat. Di luar sholat masuk tadi man sanna sunnatan hasanatan. Kita disuruh membangun tradisi positif. Karena secara kodrati manusia itu diciptakan oleh Allah bersuku-suku, khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita diciptakan oleh Tuhan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tentu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tentu berbudaya, punya budaya dan tradisi masing-masing. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Jadi itulah kemudian Nabi antisipasinya biar orang Islam itu kreasi, maka itu man sanna sunnatan hasanatan. Jadi biar orang awam itu mengerti, diberi pemahaman bahwa segmen bid'ah itu hanya khusus di dalam sholat, merujuk hadis itu. Makna hadis itu menegaskan bahwa yang tidak boleh mengada-ngada, yang tidak boleh dibuat-buat itu ada di dalam sholat. Tapi setelah sholat boleh, asal tadi tidak ada kemungkaran, asal tadi tidak ada maksiat, asal tadi tetap dalam rambu-rambu etika dan akhlakul karimah. Nah, begitu Mas. Oke. Saya kira sangat mencerahkan Ustaz. Jadi gini Ustaz, mungkin ini video yang edisi part 1 mungkin mengenal tentang dasar-dasar bid'ah dulu. Selanjutnya kita nanti ketika video-video selanjutnya soal bid'ah, kontroversi dan lain sebagainya. Nah, tapi intinya pada video kali ini apa itu? Bid'ah itu apa? Ya, intinya begini Mas. Secara umum perkara yang diharamkan dan yang dihalalkan banyak yang mana? Halal. Banyak yang dihalalkan. Yang diharamkan kan cuma berapa? Mau 5, ya kan? Yeah. Makanan yang paling banyak dilarang atau dibolehkan? Paling banyak dibolehkan. Nah, artinya Islam itu segmen di luar ibadah itu luas sekali. Lebih banyak dimudahkan daripada disusahkan. Lebih banyak dihalalkan daripada diharamkan. Ya kan? Nah, itulah yang dimaksud kita, biar kita jangan kemudian Islam sudah memberi keleluasan kemudian dibatasi dengan makna bid'ah yang sempit itu. Sempit. Kan menjadi sempit, nggak bisa kemana-mana kita kan gitu. Nah jadi memang ada definisi. Kalau seluruh ibadah itu diharamkan kecuali ada contoh. Nah, ibadah itu kan ada dua, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu yang kekal ya sholat itu. Di luar sholat ada kreasi boleh, buktinya zakat. Zakat ada kreasi boleh, tidak ada zaman Nabi boleh. Zaman Khalifah Umar sudah banyak melakukan kreasi-kreasi yang sangat positif. Nah, itu nanti kita bahas berikutnya. Oke, siap. Nah, jadi kita pertama kali ini kita menjelunturkan mendudukkan makna bid'ah itu. Pertama, bahwa bid'ah itu memang kita
kita sepakat bahwa nama bid'ah itu tidak pernah ada pada zaman Nabi amalan, tetapi Nabi sendiri sudah membatasi bahwa bid'ah itu hanya ada di dalam sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu artinya mafhum mukhalafahnya, janganlah kamu menambah-nambah dalam sholat persis seperti saya. Itu loh. Saya kira itu. Yeah. Oke, terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya. Mudah-mudahan video kali ini dimengerti. Kita bersama-sama menggali keilmuan. Semoga berkah dan manfaat. Kita berjumpa lagi di edisi Ngaji Bid'ah selanjutnya. Kami Arhi, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.